pemirsa, Anda kembali lagi di Mining Zone CNBC Indonesia. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mr. David mengenai kinerja perusahaan dari PT Bayan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lim untuk membahas lebih lanjut mengenai good mining practice. Halo Pak Lim. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Pak Lim gimana kabarnya? Good. Oke. Nah Pak Lim, selain ekonomi, bagaimana sih apa saja dampak dan juga kontribusi yang dilakukan oleh PT Bayan terhadap masyarakat di sekitar wilayah tambang, khususnya sosialnya nih? Masalah sosial mungkin bisa dilihat dari 2-3 faktor ya. Pertama itu adalah dari segi fasilitas komunikasi. Jadi dari kita juga kerjasama dengan Telkomsel untuk bangun tower. Kami yang bangun tower, kami yang supply district, kami yang invite mereka untuk masuk ke sana. Sehingga ini untuk sarana komunikasi untuk masyarakat bisa terbuka. Yang kedua dari masalah infrastruktur. Jalan yang kita bangun, kita bantu sambung ke kampung-kampung, ke desa-desa, sehingga itu interkonektivitas mereka itu berjalan. Ya, itu mungkin kontribusi yang kita bisa dari sini. Yang ketiga ini adalah mungkin dari masalah sosial ini adalah keperhatian kita terhadap pemuda-pemuda. Sehingga itu mungkin mereka kalau mampu kita akan kirim mereka untuk pendidikan ke perguruan tinggi. Beasiswa gitu ya Pak Lim? Beasiswa penuh atau beasiswa. Dan juga kami juga harapkan yang lagi kita dengan Telkom itu untuk tarik fiber optik ke sana. Sehingga kalau ke depan mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan universitas yang lokal untuk buka khusus yang bisa lewat internet. Ya, jadi kira-kira open university di sana. Ya, ini yang mudah-mudahan kita bisa yang jangka waktu panjang dapat bantu masalah sosial di sana. Kalau dengan masalah ini, masalah sosial akan berkurang. Otomatis dampak ke kita juga akan kurang. Banyak berarti ya Pak Lim program sosialnya? Ya, memang saya pikir salah satu dari tanggung jawab kita ya, sebagai CSR, sebagai corporate citizen ya di Indonesia, saya pikir kita dapat hidup kalau masyarakat dapat hidup. Tapi Pak Lim, seberapa besar sih efektivitas dari program-program sosial dari PT Bayan ini terhadap masyarakat di wilayah tambang? Misalnya mengurangi kemiskinan mungkin? Saya pikir kita bisa lihat dari situ, dari pertama itu mungkin direct employment ya, yang mana kita bisa serap langsung. Polisi kita itu baik terhadap kita ataupun subkontraktor kita, itu minimum 30% dari karyawan perlu diserap dari lokal. Nah ini yang langsung. Yang kedua itu adalah masalah bantuan yang UMKM. Ya itu yang baik lewat koperasi ataupun lewat pemerintah daerah ya. Yang ketiga itu ya mungkin yang langsung lah dengan golongan yang kurang mampu, di mana kita ada bantuan khusus-khusus dari sembako dan yang lain dan itu. Oke. Nah, Pak Lim, pertambangan batubara ini kan tentunya ada dampak lingkungannya ya, Pak Lim ya. Dan tentunya sangat butuh nih praktik-praktik dari good mining practice. Nah, ini seperti apa sih kalau dari PT Bayan sendiri? Ya, memang saya perlu akuin dampak itu pasti ada. Ya, cuma kita perlu meminimalisir, ya, minimize the impact of mining. Ya, saya pikir yang pertama itu dari perusahaan sendiri, ya kita melakukan sesuai kewajiban kita, reklamasi dan yang lain-lain. Tapi selanjutnya sebenarnya yang kita dapat partisipasi dari masyarakat setempat. Bagaimana terhadap konservasi alam, flora dan fauna, itu yang kita lakukan melalui yang lembaga konservasi kita ini. Mudah-mudahan generasi yang berikut mereka akan lebih memperhatikan konservasi dari flora dan fauna. Pak Lim menyebut soal konservasi satwa, konservasi ini juga ya Pak, tanaman-tanaman juga, lalu juga ada garden botanika, lalu juga nursery nih untuk mengembalikan tumbuhan ke wilayah-wilayah tambang ya. Apa saja sih Pak Lim rekomendasinya nih dari Bayan untuk aktivitas tambangnya agar semakin berdampak positif terhadap ekonomi, sosial, juga lingkungan nih Pak Lim? Saya pikir kalau lingkungan khususnya saya pikir otomatis di mana daerah yang di luar dari kehutanan itu kalau bisa dijadikan lahan produktif.
Itu yang pertama. Ya kalau memang statusnya lahan itu adalah hutan, ya kita harus kembalikan ke statusnya sebagai hutan. Nah, saya pikir arah ini kita bisa menggerakkan dari lewat UMKM itu bagaimana kembangkan yang itu segala baik bidang peternakan ataupun perkebunan ataupun pertanian. Nah, masalah satu lagi yang kita bisa menggerakkan ini dengan harapan konservasi ini dan nursery kita ini ataupun dari peternakan yang kita dalam perusahaan, kita bisa menciptakan entrepreneurship antara masyarakat yang pemuda-pemudi sana. Yang mudah-mudahan mereka sesuai dengan sebagai entrepreneur, mereka membangun perusahaan, otomatis mereka juga bantukan serap karyawan. Ini yang tidak langsung kita ini berkembangkan ekonomi setempat. Ya, saya pikir ini memang satu target yang jangka waktu panjang ya, yang kita harus bekerja keras. Oke, Pak Lim, tadi kan kita udah sama-sama tahu program sosial dari PT Bayan ini sangat banyak ya. Ada konservasi satwa, ada garden botanikal juga, lalu ada juga nursery juga untuk merawat tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, bagaimana sih Pak Lim Anda melihat good mining practice di perusahaan-perusahaan pertambangan yang lainnya? Kalau PT Bayan sendiri kan bagus nih good mining practice-nya, kalau perusahaan tambang yang lainnya seperti apa sih? Saya pikir semua perusahaan itu pasti mereka merasa itu adalah dan mengetahui itu adalah kewajiban mereka. Ya, saya pikir saya juga yakin dari dunia tambang mereka akan lama-lama akan memperhatikan baik dari lingkungan, baik dari sosial. Itu saya sangat yakin. Karena kan itu intinya dari pemerintah juga kontrolnya cukup ketat ya. Dan saya pikir itu mereka akan lebih bagus lah, ke arah yang lebih bagus. Oke, terakhir nih Pak Lim, kalau tanggapan dari Pak Lim sendiri, bagaimana sih Anda melihat sektor pertambangan batubara ini, khususnya terhadap kontribusinya terhadap sustainability environment? Saya pikir kembalikan ke masing-masing perusahaan dan kebijakan pemerintah ya. Karena kadang-kadang saya pikir perusahaan dengan pemerintah itu perlu sinkron. Kayak contoh tadi saya bilang bekas tambang, lahan itu mau diapain. Ya, saya pikir otomatis dampak dari tambang itu sudah ada. Tapi setelah itu bagaimana memanfaatkan lahan yang bekas tambang. Saya pikir yang pertama. Yang kedua, masalah itu sustainable itu mungkin dari perusahaan bisa educate masyarakat terhadap reversible, reduce, dan recycle. Itu juga salah satu program yang kita lakukan. Dan mungkin yang terakhir itu adalah mungkin bagaimana menggerakkan itu konektivitas antara daerah. Saya pikir perusahaan yang lain juga bisa partisipasi dalam pembangunan di sana. Sehingga itu semua memang ke arah lebih baik lah. Apalagi ini pemerintah kan sudah menggalakkan industri 4.0 dan konektivitas itu sangat penting. Ya, saya pikir kalau ini sudah connect dan masalah informasi bisa terserah sampai ke daerah, awareness terjadi ya makin. Jadi bukan dari perusahaan ya, dari masyarakat setempat akan dapat partisipasi dalam ke arah ke sana. Oke, baik Pak Lim, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat selalu ya Pak Lim. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan Pak Lim mengenai good mining practice dari PT Bayan Resources. Nah selanjutnya jangan kemana-mana karena kita akan membahas mengenai masa depan dari industri batubara ini akan seperti apa. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai good mining practice bersama dengan Pak Lim, saat ini kita akan membahas nih mengenai masa depan dari industri batubara. Terlebih pemerintah telah meresmikan atau mengetok palu peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 yang terkait dengan penyetopan pembangunan PLTU yang baru. Nah, sudah bersama dengan saya Pak Alexander Eri Wibowo untuk membahas mengenai masa depan dari industri batubara nih. Halo Pak Alex. Ya, selamat siang. Oke, baik Pak Alex, ini kan pemerintah akan hentikan atau pensiunkan dini PLTU subkritikal pada tahun 2031.
dan akan berada di phase out pada tahun 2040. Nah, ini sebagai salah satu pelaku industri batubara, bagaimana tanggapan Anda terhadap masa depan dari industri batubara ini, Pak Alex? Saya pikir bahwa industri batubara di Indonesia masih dapat terus bertumbuh. Melihat bahwa kenyataannya bahwa cadangan batubara di Indonesia masih sangat cukup banyak. Artinya kalau bisa produksi konsisten, maka baru bisa habis minimal tahun 2060. Tentu hal ini harus dimaknai bahwa sisa batubara yang ada ini harus dimanfaatkan. Apabila tidak dapat dilakukan untuk mensuplai power plant, maka bisa dilakukan untuk mendukung sektor kimia melalui proses hilirisasi. Dan saya pikir saat ini pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam insentif untuk pelaku industri batubara mulai melakukan investasi di pengolahan batubara. Oke, nah kalau melihat ke arah depannya nih Pak Alex, apakah nanti ke depannya industri batubara ini hanya akan berfokus kepada coking coal saja ini Pak Alex? Ya, coking coal adalah batubara yang sangat strategis untuk mendukung smelter, untuk mendukung industri. Nah, hanya saja bahwa saat ini reserve coking coal masih terbatas, sehingga perlu dilakukan eksplorasi yang lebih lanjut untuk menemukan cadangan coking coal yang lebih banyak lagi ke depannya. Oke, nah ini kan kita sudah tahu ya Pak Alex bahwa saat ini banyak sekali negara di seluruh dunia, salah satunya juga Indonesia, tengah menggembor-gemborkan mengenai net zero emission atau energi hijau. Bagaimana sih tanggapan Anda mengenai potensi dari energi baru terbarukan, Pak Alex? Khususnya di Indonesia, potensi atau sumber dari renewable energy sangat luas dan bervariatif. Dari mulai potensi geothermal, potensi sungai, potensi solar, power plant, potensi bawah laut. Artinya ini perlu dilakukan secara simultan bersama dengan pemerintah maupun dengan off-taker, dalam hal ini pembangkit listrik, untuk bersama-sama menentukan formulasi ataupun mengembangkan jaringan transmisi, karena kebanyakan sumber-sumber ini berada di wilayah yang agak remote ya, begitu. Oke, nah Pak Alex, ini kan kita semua tahu ya bahwa batubara ini adalah salah satu energi yang paling murah nih jika dibandingkan dengan energi-energi yang lain, apalagi renewable energy tadi ya Pak Alex ya. Kalau menurut Pak Alex sendiri, energi apa sih Pak yang dirasa paling pas dapat menggantikan PLTU, dan apakah Bayan sendiri punya arah untuk bisnis ke sana nih Pak Alex? Iya, saya pikir tiap-tiap sumber energi terbarukan memiliki karakter yang berbeda-beda. Contoh misalkan untuk geothermal sendiri memiliki output energi yang paling tinggi, dan itu kami sedang baru dalam tahap mempelajari. Kemudian yang sudah kami lakukan adalah melalui pembangkit solar. Kami sudah mulai melakukan pilot project di lokasi tambang kami. Nah, kalau solar ini membutuhkan lokasi lahan yang cukup luas, hitungannya dengan standar bahwa 1 hektar dapat menghasilkan 1 megawatt. Saat ini itu yang kami lakukan antara geothermal dan power plant, solar power plant. Oke, jadi banyak opsi-opsi lain sebetulnya memang ya Pak Alex ya? Betul, tergantung daripada letak lokasi daripada sumber renewable energy tersebut. Pak Alex, ini kan DMO akan digantikan dengan BLU batubara nih. Pak Alex, tanggapan Anda seperti apa sih Pak? Ya, menurut saya DMO itu adalah kewajiban yang sudah diatur undang-undang. Artinya setiap pelaku industri batubara memiliki kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan saat ini pemerintah sudah memberlakukan mekanisme pelaksanaan DMO, karena tiap tambang atau tiap batubara memiliki spek yang berbeda. Ada juga spek-spek yang tidak bisa disuplai kepada pembangkit listrik di Indonesia, mungkin yang kalori tinggi atau kalori yang terlalu rendah, sehingga saat ini kami sebagai pelaku industri batubara adalah melaksanakan mekanisme yang sudah berlaku. Jadi apabila ada batubara yang memang sesuai dengan spek, kami memenuhi komitmen kami, kewajiban DMO kami. Sedangkan kalau yang tidak memenuhi spek, kami mengikuti mekanisme DMO yang ada. Oke, kalau PT Bayan sendiri Pak berkomitmen penuh akan DMO?
Iya, karena DMO tadi kewajiban minimum yang harus dilaksanakan oleh pelaku industri batu bara. Patuh berarti ya PT Bayan ya? Harus patuh. Ya, Harus patuh. Oke. Nah, apakah BLU ini, Pak Alex, bisa menjadi solusi untuk pemenuhan domestik dan juga ketimpangan harga domestik dan luar negeri? Ini Pak Alex. Saya pikir kebijakan BLU adalah kebijakan strategis nasional yang sebenarnya dapat mendorong industri batubara dan sekaligus untuk menjaga keamanan energi penyediaan listrik. Ya. Saya sebagai pelaku industri batubara sangat mendukung BLU ini dapat diterapkan. Dengan BLU ini tentunya akan dapat mendorong peningkatan investasi untuk pelaku industri batubara di satu sisi gitu. Nah, Pak Alex, kontribusi dari sektor pertambangan ini sangat meningkat nih, Pak Alex, terhadap PDB. Ini mengalami peningkatan sejak tahun 2020, Pak Alex. Mengapa sih hal ini bisa terjadi dan seberapa besar dampak harga komoditas dan juga investasi dari terhadap industri tambang ini terhadap PDB? Ya, saya pikir peningkatan ini terjadi karena satu adalah faktor kenaikan harga batubara komoditas, sehingga dari harga kenaikan batubara itu mendorong pelaku industri batubara untuk melakukan investasi, sehingga terjadi multiplier effect atau kaitan antara kenaikan dengan meningkatnya dorongan investasi. Dengan investasi yang meningkat itu, baik itu dari tenaga kerja, kemudian dari peningkatan konsumsi bahan bakar, itu mendorong peningkatan terhadap ekonomi nasional. Oke, nah kalau bicara soal geografis nih Pak Alex, sebetulnya seberapa besar sih kontribusi dari sektor pertambangan ini terhadap PDRB, Pak Alex? Khusus untuk di daerah Kalimantan Timur, saya pikir dengan produksi bayan resources yang cukup besar, itu sangat signifikan. Nah, mungkin terkait data tersebut mungkin nanti lebih lengkapnya ada di data di Provinsi Kalimantan Timur, tapi saya yakin cukup besar, apalagi dengan peningkatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan, baik itu jalan 100 km dan pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Berarti diproyeksikan memang tumbuh ya Pak Alex ya? Saya harap demikian. Oke, kalau memang PDRB-nya di daerah ini tumbuh, Pak Alex, karena PT Bayan, kalau menurut Pak Alex sendiri, hal apa nih Pak yang paling berkontribusi besar banget terhadap PDRB Pak? Apakah infrastruktur jalannya atau apanya? Paling besar adalah kontribusi dari pembangunan infrastruktur seperti jalan. Oke Pak Alex, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa saja sih tantangan dan outlook dari industri pertambangan batubara ini sepanjang tahun 2022 dan khususnya nanti tahun 2023 nih Pak, tahun depan? Saya pikir tantangannya terbagi ada 3. Pertama adalah masalah ketersediaan alat-alat berat. Kedua adalah masalah ketergantungan daripada alam, cuaca. Cuaca tetap menjadi tantangan klasik yang dihadapi oleh penambang batubara. Dan ketiga adalah meningkatnya harga bahan bakar, sehingga meningkatkan harga produksi, sehingga pelaku industri batubara sudah mulai dapat memprediksikan bagaimana efisiensi yang dapat dilakukan. Itu tantangan utamanya 3. Kalau outlook-nya Pak? Outlook-nya saya pikir tahun 2022 dan 2023 akan cerah, sepanjang dengan harga batubara yang relatif sangat tinggi saat ini. Di 2023 mungkin ada koreksi, namun demikian koreksinya tidak akan signifikan karena memang permintaan terhadap komoditas batubara tetap masih tinggi untuk kedepannya. Oke, baik. Pak Alex, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat-sehat selalu dan semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Alex. Terima kasih. Pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan manajemen dari PT Bayan Resources, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business. Mari Pak.